Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, break time. Oke, kita masuk ke acara break time ya. Pada acara sebelumnya kita membahas tentang tafsir ya, tafsir rasional, membahas tentang surat Al-Fatihah ayat ke-7 tentang orang yang diberikan nikmat, orang yang dimurkai, dan orang yang disesatkan. Nah, kali ini kita akan mengulik sedikit ya tentang nikmat. Kita akan memperdalam ya tentang nikmat, tapi kita buat santai ya karena ini acara break time. Intinya adalah tentang nikmat Allah yang luar biasa. Kenapa nikmat Allah itu luar biasa? Karena untuk menggambarkan nikmat Allah ya, seberapa besar nikmat Allah. Allah itu menyiapkan sistem pada manusia ya, agar bisa menerima, merasakan nikmat dari Allah. Nah, sistem ini paling tidak itu bisa dibagi menjadi 5 ya, yang kita sebut dengan panca indera ya. Tapi manusia tidak bisa menciptakan lidah ya. Ada bagian yang untuk merasakan panas, dingin, manis, pedas, asin, pahit. Dan ini sebuah sistem yang kompleks yang mengapa Allah menciptakannya ya, agar manusia dapat merasakan bagaimana nikmatnya manis ya, lalu dipadu dengan asin, lalu dipertemukan dengan asam, sehingga manusia mampu merasakan kenikmatan ya. Bayangkan lidah sendiri aja yang hanya satu ini ya, itu tersusun dari miliaran ya komponen ya. Untuk menyusunnya itu terdiri dari miliaran komponen. Dan sistem ini disusun ya hanya agar manusia itu dapat mengucapkan alhamdulillah. Kan ketika ia makan, maka manusia mengucapkan alhamdulillah ya, seperti itu. Jadi Allah menciptakan sebuah sistem yang sangat rumit, kompleks, hanya agar manusia dapat merasakan kenikmatan ya. Nah ya, seperti itu. Kemudian yang pada panca indera yang kedua adalah mata ya. Mata ini juga termasuk sistem yang sangat sulit ya, bahkan manusia tidak bisa menirunya ya. Paling tidak ditiru menjadi kamera, dan kamera itu pun tidak akan ada gunanya jika mata manusia sendiri buta ya, seperti itu. Nah, Allah menciptakan mata pada manusia itu dengan sistem yang sangat rumit ya. Ada lensanya, lalu ada pembuluh darah ya, ada sistem syaraf yang menghubungkan ke otak ya. Tujuannya untuk apa Allah menciptakan seperti itu? Hanya agar manusia itu dapat merasakan sebuah sensasi kebahagiaan ketika ia melihat, memandang sesuatu yang dianggap indah seperti itu. Dengan ia melihat, lalu ia mengucapkan syukur dan memuji Allah ya, hanya untuk sekedar kata simpel sederhana seperti itu ya. Allah menciptakan sebuah sistem yang begitu rumit. Ibarat kalau ibarat perdagangan ya, Allah itu seperti menjual sebuah sistem yang sangat canggih ya, yang bahkan jika manusia itu memiliki dunia ini pun tidak bisa untuk membayar sebuah biji mata ya. Tapi Allah ciptakan itu, Allah ciptakan dan Allah beri kepada manusia itu, bayarannya cuma dengan alhamdulillah, hanya untuk kalimat seperti itu saja. Jadi sistem yang sangat canggih ini dijual kepada manusia itu dengan harga yang sangat murah. Kemudian pada yang ketiga nih, ini gambar telinga. Sama, telinga pun juga terbuat dengan sistem yang sangat kompleks ya. Apabila ada salah satu komponen yang tidak bekerja dengan baik ya, maka manusia itu tidak dapat mendengar ya. Kenapa Allah juga menciptakan sistem yang sangat rumit seperti ini ya untuk manusia? Sebabnya hanya agar manusia itu dapat mendengar ya suara-suara yang merdu dari kicauan burung, gemericik air dari sungai ya, air sungai seperti itu, lalu desir angin yang menyapu dedaunan ya, seperti itu. Lalu nada-nada yang diciptakan ya. Tujuannya Allah membuat sistem yang sangat canggih ini ya, itu diberikan gratis pada manusia. Itu tujuannya hanya agar manusia dapat merasakan sebuah kenikmatan ya, kenikmatan yang hanya 1% ya, hanya 1%. Nikmatnya itu
1% itu, tapi untuk mendapatkan nikmat itu ya, manusia itu membutuhkan alat bantu seperti telinga ya, seperti ini. Kemudian yang keempat itu ada hidung ya. Allah menciptakan sistem hidung itu, fungsinya salah satunya adalah agar manusia dapat merasakan kenikmatan dari ini ya, hirupan udara gitu ya. Ada aroma agar manusia dapat merasakan aroma ya, aroma sedap, wangi, sejuk seperti itu ya. Dan lagi-lagi Allah menciptakan sistem yang sangat kompleks ya, yang terdiri dari bagian-bagian yang sangat sulit ya, yang tidak bisa digantikan ya. Bahkan ketika seseorang mengalami kerusakan pada bagian hidung ya, manusia itu tidak bisa menggantinya ya. Nah, tujuannya apa ya? Hanya agar manusia itu dapat merasakan ini ya, sensasi dari aroma, hanya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah panca indera yang kita sebut kulit ya. Sama seperti panca indera yang lainnya ya, tersusun dengan sangat kompleks, tidak bisa diciptakan oleh manusia. Bahkan jika rusak ya, manusia tidak bisa memperbaikinya. Tujuannya apa Allah menciptakan sistem kulit seperti ini? Itu lagi-lagi hanya agar manusia mampu merasakan nikmat ya, nikmat ketika ia disentuh ya, sentuhan ya, layan, lalu rasa ya, kehangatan ya, seperti itu ya. Ya, Allah menciptakan sistem yang sangat rumit seperti ini ya, hanya agar manusia itu dapat mendapatkan sebuah kenikmatan yang hanya 1% ya. Bagaimana nikmat yang sangat sedikit itu, untuk memperolehnya itu manusia membutuhkan sistem pada tubuhnya yang begitu rumit ya, yang Allah ciptakan dan diberikan secara gratis, cuma-cuma. Jadi sangat keterlaluan jika ada makhluk yang tidak bersyukur ketika diberikan sistem yang sangat kompleks, rumit, luar biasa seperti itu, tapi manusia tidak bersyukur. Itu sangat keterlaluan ya sepertinya. Nah, berikutnya adalah nikmat adalah keteraturan. Kenapa nikmat dikatakan adalah keteraturan? Karena nikmat itu ya baru terjadi setelah terjadi keteraturan. Kenapa? Ya, kalau kita tarik lebih mendalam ya, awal mula penciptaan itu, alam semesta ini hanya debu ya. Debu yang diakibatkan oleh sebuah ledakan dahsyat ya, Big Bang, dan hanya debu. Bayangkan jika ledakan itu dibiarkan begitu saja, seperti manusia melemparkan petasan seperti itu, dibakar, dilempar lalu meledak, apa yang terjadi? Kekacauan, tidak terjadi apa-apa. Nah, bahkan dari kekacauan itu ya, manusia itu tidak bisa buru-buru merasakan nikmatnya, justru malah mendatangkan laknatnya ya, menyalahkan siapa yang membakar petasan seperti itu. Nah, alam semesta ini berbeda ketika Allah membuat ledakan besar Big Bang ya. Maka Allah itu membuat sebuah keteraturan di mana dari ledakan itu ya, itu terjadi sebuah rangkaian proses luar biasa ya, yang akhirnya membentuk alam semesta. Salah satu contoh fungsi dari keteraturan itu menghasilkan nikmat adalah yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu dibuat teratur. Jadi dari nabi itu ya, itu mewariskan ilmu kepada nabi yang berikutnya. Nabi yang berikutnya itu mewariskan ilmu lagi kepada nabi yang berikutnya. Akhirnya ilmu itu berkembang ya dari zaman batu, lalu masuk ke Nabi Ibrahim, mulai menggunakan besi ya, menempa besi. Di zaman Nabi Daud, besi itu sudah mulai digunakan untuk perkakas ya. Di zaman Nabi Muhammad ya, orang-orang sudah mulai membuat kertas ya, seperti itu. Lalu kedokteran, lalu ada juga tentang robotiknya. Pada akhirnya semua berkembang ya, ilmu tersebut diwariskan, tersusun ya dalam keteraturan ilmu ya. Tidak semakin lama ilmu itu semakin berkembang, diatur agar semakin berkembang, tidak menghilang, hingga akhirnya puncaknya zaman sekarang ya, zaman AI yang kita kenal dengan zaman AI seperti itu. Nah itu dan semakin teratur ilmu pengetahuan itu disusun ya,
maka nikmat yang dirasakan itu oleh manusia semakin luar biasa banyak ya. Jadi munculnya nikmat itu bisa dirasakan karena ada keteraturan apa? Yaitu keteraturan ilmu pengetahuan. Kemudian maksud dari nikmat adalah keteraturan apa? Yaitu sebuah kebijaksanaan ya. Jadi alam semesta ini memiliki sebuah sistem ya. Sistem yang dirancang dengan kebijaksanaan. Dalam ilmu biologi itu kita biasa menyebut dengan rantai makanan, di mana sebuah komponen yang kecil ya itu nanti dimanfaatkan oleh komponen yang lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa, lebih tangguh ya, seperti itu. Dan ujung dari rantai puncak makanan itu adalah manusia. Nah, sistem ini disusun dengan kebijaksanaan ya, tidak asal ya. Tidak benda yang lebih kecil memakan yang lebih besar ya, yang tidak berkuasa memakan yang lebih berkuasa, tidak seperti itu. Tapi sistem ini dibuat dengan sistem cara bijaksana ya, sehingga selama miliaran tahun bumi ini ada ya, itu alam ini masih ada ya, tidak hancur. Bayangkan jika sistem rantai makanan ini terbuat tidak dirancang secara bijaksana ya, maka dunia ini akan hancur, akan dihancurkan oleh seperti peradaban sebelum adanya manusia ya, ketika rantai makanan itu dikuasai oleh yang disebut manusia purba ya. Itu sebenarnya makhluk kera ya, tapi kera itu memiliki akal yang cukup tinggi. Mereka bisa membuat perkakas dengan batu. Dengan perkakas itu mereka membunuh ya hewan lain yang lebih kuat. Lalu bagian kulitnya dimanfaatkan ya untuk digunakan sebagai pakaian ya, seperti itu. Nah, ketika mereka mulai berkuasa ya, mereka melakukan pembantaian habis-habisan pada setiap makhluk yang memiliki kulit ya. Lalu diambil kulitnya seperti itu. Akhirnya karena ras mereka terlalu berbahaya, maka Allah turunkan azab dengan zaman es ya, sehingga manusia yang disebut manusia purba itu punah semua. Lalu muncul manusia sebagai penggantinya. Nah, itu salah satu bentuk kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan yang terakhir dari yang menghasilkan keteraturan ya, seperti itu. Dan hasilnya adalah ya seperti sekarang ini. Rantai makanan tetap ada ya, yang mulai dari materi yang kecil itu dimanfaatkan oleh yang lebih besar, hingga akhirnya puncak dari rantai makanan itu adalah manusia, dan itu adalah kebijaksanaan yang Allah berikan. Lalu ketiga, nikmat adalah keteraturan dari apa? Yaitu dari perencanaan. Tidak ada sesuatu yang tercipta atau dibuat secara teratur tanpa perencanaan. Artinya apa? Artinya alam semesta ini yang sangat kompleks ya. Tentu saja disusun berdasarkan perencanaan yang matang. Manusia itu dirancang ya dengan rencana matang, dengan ya konsep mata dua kanan kiri ya, tidak berubah sama sekali. Artinya memang sudah keteraturan itu memang sudah dirancang sejak zaman dahulu dan tidak ada perubahan. Dan artinya itu adalah sebuah sistem keteraturan. Sebuah sistem yang tidak teratur itu akan memiliki variasi yang luar biasa ya. Banyak terjadi variasi. Tapi faktanya di alam semesta ini manusia seperti itu tetap. Matanya dua kanan kiri, hidungnya satu di tengah, mulutnya satu. Ya seperti itu. Sedangkan jika ada kecacatan pada manusia ya, itu suatu bentuk ketidakteraturan. Itu suatu ketika ia akan dimusnahkan. Ketika ia memiliki keturunan, maka keturunannya itu tidak akan mewarisi gen ketidakteraturan. Justru ada orang yang tidak memiliki tangan ya, dilahirkan tidak memiliki tangan. Ketika ia menikah dan punya anak, dan anaknya akan memiliki tangan, justru akan seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak teratur itu pada suatu ketika akan dikoreksi menjadi balik lagi menuju ke teraturan, dan memang itu tidak keluar dari perencanaan. Lalu yang terakhir yang nomor 4 ya, itu adalah tujuan. Jadi segala keteraturan itu memang memiliki tujuan. Nah,
Allah merancang ilmu, kebijaksanaan dan perencanaan itu secara teratur ya, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Itu tujuannya hanya satu, apa? Agar manusia itu mendapatkan nikmat. Dari mana nikmat itu berasalnya? Nikmat itu akan dirasakan oleh manusia ya, ketika manusia itu hidup dalam tujuannya. Apa tujuannya manusia diciptakan? Beribadah. Nah, ketika manusia tujuannya beribadah, maka ia akan menemukan sebuah kenikmatan. Ya, kenikmatannya apa? Kenikmatan di dunia dan lebihnya di akhirat. Ya, jadi tujuan nikmat itu adalah keteraturan. Keempat komponen ini akan menjadi penyokong ya, bahwa tanpa ilmu itu tidak ada nikmat, tanpa kebijaksanaan itu nikmat akan hancur, tanpa perencanaan maka nikmat tidak akan terjadi, dan tanpa tujuan ya manusia itu tidak akan mendapatkan kenikmatan.